Ya, oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada pertemuan ke-10 ini. Kemudian semuanya dalam kondisi sehat. Ya. Oke ya, pada minggu kemarin kita bicara terkait dengan segi 4, terutama pada pendefinisian dan sifatnya. Ya, jadi tentunya kita juga nanti sudah bisa mengkaitkan beberapa sifat yang ada, sehingga dengan memahami keterkaitan itu harapannya adalah ketika nanti diperlukan di dalam pemecahan masalah kita bisa mengimplementasikan. Artinya di situ kegunaan sifat itu tentunya harapannya mempermudah ya. Jadi ketika ditemukan sifat itu harapannya mempermudah kita, membantu kita dalam memecahkan satu persoalan, sehingga persoalan itu tidak harus kembali ke definisi ya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Nah, kalau kemarin misalkan pada bentuk yang terakhir saudara mungkin sudah mencoba persoalan ini ya. Jadi harapannya adalah sudah dicoba. Jadi ketika diketahui cacar ginjal ABCD, titik P dan Q terletak pada AB sisi ya, dan CD, sehingga AB sama dengan 3BB dan CD sama dengan 3D. Sedangkan titik Q dan S merupakan titik tengah sisi BC dan DA. Ya. Nah, tuliskan definisi, kemudian buktikan kalau PKS cacar ginjal. Jadi sekali lagi mungkin ketika kita mungkin mengingatkan tentang pendefinisian. Jadi ketika cacar ginjal ABCD, jadi kalau misalkan di sini sekarang cacar ginjal kita gambarkan ini. Nah, kemudian ketika nanti ada titik P, ya, ketika nanti ini adalah ilustrasi P, ya, kemudian ketika titik P itu adalah pada AB, sehingga AB itu 3BB. Nah, ketika 3BB ini dibagi 3, di sini maka MB. Kemudian kalau CD 3FD, berarti di sini F. Kemudian di sini adalah ini harusnya soalnya di sini titik P dan R misalnya sehingga AB dan CD, sehingga AB 3BB dan sedangkan titik I dan S itu pertengahan pada BC dan D. Nah ini S, jadi soalnya masalah. Ya, nanti ketika kita hubungkan apakah PQRS itu membentuk cacar ginjal. Jadi kalau ini kita apakah ini membentuk sebuah cacar ginjal. Nah, pertama kalau nanti pada bobot kemarin, jadi seringkali terjadi satu kesalahan bahwa ini kalau menarik garis BD, BD tidak mungkin sejajar dengan QR. Ya, jadi BD tidak sejajar dengan QR. Jadi kalau kemarin kita menarik diagonal, maka ketika ini kita gunakan itu, ya tidak terjadi misalkan seperti itu. Karena di dalam satu persoalan itu kan di sini adalah pada sepertiga ya, jadi sepertiga dari AB ya, BB. Nah, bagaimana kita membuktikan ini? Nah, tentunya nanti kalau misalkan yang kita gunakan, ya, jadi nanti kan kalau yang kita gunakan menarik BD itu enggak mungkin, tapi mungkin kita gunakan bentuk yang lain. Jadi artinya di sini kan apakah segitiga RCH
Ya, jadi apakah nanti ketika segitiga ini ya itu sebangun atau kongruen? Apakah kongruen dengan segitiga di situ adalah PAS? Ya, misalkan apakah kongruen? Nah, yang kita lihat itu nanti kan ketika pertama di sini adalah sudut C itu sama dengan A, oke. Nah, jadi ketika kita tandai di sini bahwa sudut C ini sama dengan sudut A. Ini menggunakan apa? Sifat dari jajar ginjal. Nah, kemudian yang ketiga AS itu setengah AD. Nah, jadi kalau orang menuliskan kan di sini ketika AS itu sama dengan setengah dari AD, nah, berarti kan sama dengan setengah dari BC. Ya, kenapa sifat dari jajar ginjal kalau sisi berhadapan itu sama? Nah, ini kan sama dengan katakanlah GC. Nah, berarti kan ini sama. Kemudian nanti dengan cara sama, ketika AP itu sama dengan 2/3 AB, nah AB itu sama dengan DC, berarti sama dengan 2/3 DC, berarti sama dengan RC. Nah, berarti kalau AS sama dengan GC, AP sama dengan RC, dan sudut SAP itu sama dengan sudut RCQ, maka dikatakan dua segitiga ini kongruen. Jadi kongruen. Nah, jadi kalau pertanyaannya di sini apakah kongruen? Ya. Ya. Kalau kongruen nanti kan sudut ASP itu sama dengan sudut CQR. Nah, sudut CQR ASP CQR. Nah, sudut ini sama. Nah, yang kita lihat di sini bahwa ketika besar sudut ini sama, sedangkan AS itu sama sejajar dengan QC, nah, kalau besar sudutnya sama, AS sama dengan QC, nah, berarti kan salah satu kakinya itu sudah saling sejajar, kemudian besarnya sama, ya. Maka dikatakan kan kaki-kaki yang lain itu akan sejajar. Nah, berarti artinya dapat sejajaran itu kan dari bentuk ini. Maka dikatakan SP sejajar dengan RI. Ya. Jadi nanti orientasinya membangun itu bisa dibuat dari bentuk itu. Gitu ya. Nah, nanti dengan cara yang sama mungkin saudara bisa menuliskan secara lengkap. Ketika diberikan trapesium ABCD sama kaki, ya tuliskan nanti ini, buktikan kalau PQRS itu layang-layang. Nah, kalau yang seperti ini, tentunya nanti saudara akan menggunakan sifat dari ini ya. Jadi kalau ini sama kaki, ya, misalkan, ya, jadi nanti kan ketika misalkan dilihat di sini, masing-masing itu kan pertengahan. Ya. Pertama yang dilihat karena nanti sama kaki itu kan artinya yang kita lihat apakah ini belah ketupat, ya tidak selalu. Cuma yang kita lihat itu di sini kan, ketika nanti pada segitiga yang ini, ya, yang ini sama yang ini. Jadi pertama kalau kita menggunakan sifat bahwa pada trapesium sama kaki,
Kalau misalkan ada A, B, C, D, maka sudut di sini ya. Ketika A, D, C, dan B, C, D itu kan sama. Nah, berarti sudut ini sama. Nah, ini sama. Kemudian kalau di sini adalah titik P, Q, R. Nah, ini R. Sehingga di sini kan artinya ketika RC itu sama dengan RD. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ketika nanti yang satunya adalah ketika sisi yang sebelah sini. Maka ketika nanti DS ini adalah CQ misalkan, oh sama, berarti kongruen, maka ini sama dengan ini. Nah, kemudian nanti ditunjukkan kalau ini kongruen dengan ini, sehingga nanti ini sama dengan ini. Sehingga nanti kan artinya apakah ini sama dengan ini kita nggak tahu. Ya, karena di situ kan tidak diketahui unsur itu apakah sama atau tidak. Mungkin suatu saat bisa sama, mungkin suatu saat bisa tidak. Ya dikatakan kalau seperti itu bahwa ini kan sebuah segi empat di mana memiliki dua pasang sisi pada dua titik yang boleh. Nah di sini kan panjangnya sama. Ini berarti sebuah layang-layang. Kalau belah ketupat itu kan memiliki sisi-sisi yang sama. Jadi boleh dari segi empat, boleh dari jajar bina. Ya, oke itu ya. Mungkin itu pertemuan kemarin. Apakah ada pertanyaan? Kemudian tidak. Atau sepertinya tidak. Oke, kalau tidak ada, mungkin nanti kalau misalkan ada silakan ditanyakan, boleh lewat chat atau nanti bentuk yang pertanyaan atau yang lain. Nah, oke. Nah, sekarang masuk materi yang kedua di bagian ini. Pertama adalah kita mungkin bicara kemarin mungkin kita sampaikan bagaimana nanti ketika bangun datar yang lain yang mungkin kita masukkan nanti setelah lingkaran. Jadi kita bergerak dari 4 langsung ke lingkaran. Lingkaran itu kan bisa dikatakan sebenarnya kan segi N dengan N menuju ke N. Maka sebenarnya kalau definisi di dalam geometri, kadang geometri analitik itu kan kita katakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Ya, jadi artinya di sini ketika kita mengatakan kalau kita memiliki satu bentuk ini, ya, jadi atau kalau ini dihilangkan, kemudian dikasih tanda titik ini. Ya, jadi kalau ini jaraknya ke sini, ya, maka kalau ini nanti jaraknya ke sini, jadi titiknya diketahui, ya, maka kan akhirnya pergerakannya kecil. Maka dikatakan titik-titik yang memiliki jarak tertentu, ya, pada titik tertentu memiliki jarak yang sama. Maka dikatakan di sini adalah lingkaran. Ya, jadi kedudukannya itu adalah mulus. Ya, jadi pada dimensi 2. Nah, pertama, kalau titik tertentu itu kita namakan titik pusat, ya, sedangkan jarak itu namanya panjang jari-jari. Nah, kalau begitu kan kalau dibalik, apa sih jari-jari lingkaran? Maka sebenarnya kan di situ ruas garis yang menghubungkan satu titik pada lingkaran dengan titik pusat. Ya. Jadi ruas garis yang menghubungkan titik pada lingkaran dengan titik pusat. Ada berapa banyak? Ya banyak sekali. Karena setiap mengambil titik pada lingkaran itu kita bisa menghubungkan dengan titik pusat. Maka dikatakan itu adalah jari-jari dan panjangnya sama. Jadi panjangnya sama. Kalau elip itu nanti kan panjangnya beda dengan bentuk itu. Nah, itu dinamakan lingkaran. Kemudian ada pengertiannya di sini. Nah, kemudian kalau yang kita lihat mungkin ada beberapa istilah kita juga mengenal busur ya. Busur itu sebenarnya kan kita mengatakan segmen. Busur itu sebenarnya kan sebuah segmen atau garis lengkung yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Jadi sebenarnya
Kalau mengatakan busur itu sebenarnya segmen yang terletak pada lingkaran. Ya, jadi segmen yang terletak pada lingkaran. Nah, sehingga kalau misalkan dua titik itu berarti pada AB, kemudian kita pusat busur AB yang warna merah ini. Itu berarti kan artinya setiap titik pada busur itu tentunya pada lingkaran. Jadi orientasinya itu. Maka dikatakan busur lingkaran. Busur lingkaran sebenarnya adalah ruas garis yang terletak pada, atau ruas garis lengkung yang terletak pada lingkaran, atau ruas garis lengkung yang kalau menghubungkan itu kan nanti menjadi tali busur. Ya. Jadi ini yang kita kenal mungkin beberapa istilah. Nah, sehingga kalau ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran itu ini. Sehingga nanti kan perbedaannya kalau tadi itu adalah yang ini itu berarti busur, kalau ini tali busur. Ya, jadi kalau orang mengatakan kan sebenarnya kan segmen tapi bagian dari lingkaran. Kalau tali busur itu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, ruas garis yang kita masuk di sini tentunya adalah lurus. Ya, ini namanya tali busur. Ya. Kemudian kalau kita mengatakan ini juga tali busur. Ini juga tali busur. Nanti ini juga tali busur. Jadi ini tali busur. Nah, jadi sebenarnya kalau ada banyak tali busur, kemudian tali busur yang terpanjang itu kita namakan sebenarnya adalah diameter. Ya, jadi diameter itu sebenarnya kan tali busur yang melalui titik pusat. Itu berarti diameter suatu lingkaran. Sehingga dikatakan ini adalah tali busur terpanjang. Karena setelahnya ini adalah mesti lebih pendek dari itu. Jadi kalau dikatakan terpanjang, maka ketika ada yang lain, maka yang lain itu lebih pendek. Itu ya, sehingga dikatakan itu adalah garis tengah atau diameter. Ya, jadi yang kita lihat itu bentuknya adalah ini. Jadi ini beberapa bentuk terkait dengan unsur itu. Nah, kemudian nanti ketika yang kita lihat di sini ada istilah juring. Ya, jadi kalau juring itu sebenarnya kan daerah yang dibatasi oleh busur lingkaran dan dua buah jari-jari. Ya, jadi artinya kan busur dan dua buah jari-jari pada lingkaran. Maka dikatakan ini juring. Ya. Sehingga di sini kalau kita mengatakan setengah lingkaran, ya, ini juring terbesar ya, karena di sini yang kita katakan itu. Ya. Kalau kita mengatakan sebenarnya kan sudah refleksnya. Gimana kalau seperti ini daerahnya? Ya sebenarnya iya. Sehingga kalau kita katakan kan bahwa ketika yang bagian ini maka ini kan menjadi refleks dari ini kan sudutnya itu kan yang kita lihat itu kan bahwa ketika ini berarti sama ini kan 360 ya. Itu sehingga dikatakan bentuknya sehingga kalau misalkan nanti kita mengatakan apa toh juring lingkaran itu seperti ini. Nah, tetapi ketika kita potong nanti yang dengan AB ini itu namanya tembereng. Ya, jadi ini tembereng. Maka dengan dikatakan gini, kalau tembereng ini bergerak akhirnya melalui O, ya, berarti kan setengah lingkaran. Kalau tadi juring, kemudian akhirnya di sini bergerak akhirnya berimpit dengan diameter, ya, jadi AOB-nya itu ya sama itu menjadi setengah lingkaran. Maka yang dikatakan tembereng itu adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan sebuah busur pada lingkaran yang melalui dua titik yang sama. Jadi itu kalau pendefinisinya seperti itu. Oke ya. Itu beberapa bentuk. Nah, kemudian ada istilah di sini yang kadang di SMP itu muncul juga. Jadi ini ada istilah apotema. Ya. Jadi ruas garis terpendek yang menghubungkan pusat lingkaran ke sebuah titik pada tali busur. Ya, jadi artinya gini, ketika kita memberikan sebuah tali busur sebarang, ya,
Kemudian mana sih ruas garis hubung yang terpendek dari O? Ini kalau misalkan kita tarik ke sini. Ya. Benar nggak ini adalah pertama adalah titik tengah. Kalau ini C, ini D. Benar nggak kalau misalkan ini kasih titik P itu titik tengah. Ya. Kemudian yang kita lihat di sini apakah ini nanti tegak lurus. Itu yang kita lihat, apakah yang kita bentuk itu. Nah, yang kita lihat nanti di dalam mengatakan bahwa ketika ruas garis hubung terpendek, kita berangkat jarak ya. Maka dikatakan kan kalau jarak itu, maka dikatakan kalau terbentuk segitiga OCP, ya, maka dikatakan terpendek itu pasti ketika OP itu siku-siku. Ya, itu kan ketegak lurusan. Jadi proyeksi tegak lurus. Ya, sehingga kalau ada yang ini atau ada yang ini berarti artinya mesti lebih dari ini. Sehingga dikatakan itu tegak lurus. Nah, kemudian yang berikutnya di sini, kalau ini kita hubungkan dengan ini, kemudian ini dengan C, ya, maka segitiga COB itu segitiga sama kaki, karena ini adalah R, ini R. Ya. Padahal kalau segitiga sama kaki itu kan bahwa garis tinggi, garis berat, garis bagi itu berimpit. Maka OP ini menjadi garis berat. Kalau garis berat berarti kan CP sama dengan PB. Ini sama. Ini sama. Kemudian di situ OP itu tegak lurus dengan CB. Nah, ini pertama adalah ini titik tengah. Kemudian ini adalah sudutnya 90. Maka yang dikatakan apotema itu sebenarnya kan di sini kan ruas garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik tengah tali busur. Jadi yang menghubungkan titik pusat dengan sebuah titik pada tali busur. Nah, pada itu jenis tensinya adalah tegak lurus. Jadi orientasinya di situ. Jadi tidak hanya sekedar pada. Ya. Itu bentuknya di situ, maka mungkin titik tengah pada tali busur itu atau yang dikatakan tegak lurus dengan tali busur. Oke, nah itu beberapa unsur sehingga maksudnya nanti kan ketika itu diketahui di dalam soal kita bisa melihat bahwa bentuk yang dimaksud itu adalah itu. Nah, sekarang kita bicara tentang garis singgung sebuah lingkaran. Jadi garis singgung sebuah lingkaran. Nah, misalkan ini, jadi ketika diketahui sebuah lingkaran dengan pusat O, kemudian di sini ada titik P. Ada titik P. Jika K itu adalah garis yang menyinggung lingkaran di titik P, maka OP tegak lurus dengan K. Ya. Ini sebenarnya bukan definisi, tapi sebuah teorema. Jadi artinya di sini kalau ini kita membuat garis yang memotong di satu titik, maka dikatakan pasti tegak lurus dengan OP. OP tegak lurus K. Nah, bagaimana membuktikan ini? Sebenarnya cukup mudah ya, cukup mudah kita untuk membuktikan itu. Ya. Misalkan ini, jadi ya, misalkan ini, jadi ketika nanti ada sebuah lingkaran, ini ilustrasi ya, kita tidak menggambar lingkaran dengan baik. Kalau menggambar lingkaran baik itu berarti tetapkan titik pusatnya, kemudian tentukan panjang L-nya, kemudian kusurkan. Nah, ini. Kemudian ada titik P. Nah, kalau dibuat ini, akan dibuktikan kalau OP itu ya, artinya tegak lurus. Ya. Akan dibuktikan OP itu tegak lurus K. Ini garis K. Ya. Maka sebenarnya kan ini
kadang boleh kita mengatakan bahwa K itu tidak tegak lurus dengan OP. Jadi artinya di situ kan orientasinya kan bagaimana ketika kita membuktikan jika P itu titik pada lingkaran dan K itu adalah garis yang melalui titik P, nah, dan K itu adalah garis singgung, maka dikatakan K itu tegak lurus OP. Ya. Boleh kan dikatakan andaikan nanti gini, K tidak tegak lurus OP. Kalau K tidak tegak lurus OP, berarti ada garis lain, ya, misal N yang tegak lurus OP. Ya. Kenapa ini? Karena kan melalui satu titik di luar garis hanya dapat dibuat tepat satu garis lurus. Misalkan katakanlah garisnya itu N. Nah, N kita buat misalkan bentuknya ini. N. Ya. Nah, jadi misalkan N. Nah, kemudian yang kita lihat di sini, kalau bentuk yang kita katakan di situ kan, misalkan ada garis lain yaitu N, di mana di sini N itu tidak sama dengan K. Itu ya. Jadi misalkan bentuknya adalah itu. Ya. Kemudian yang kita lihat di sini, karena di sini K itu memotong lingkaran di satu titik. Maka sebenarnya N itu kan karena berbeda dengan K, ya, itu kan bisa bentuknya di atas seperti ini atau mungkin yang ini. Ya, jadi seperti itu. Sehingga K itu tidak berimbit dengan N. Nah, sehingga di sini N itu akan memotong katakanlah di situ ya, lingkaran di titik P dan Q, misalkan ini titik Q. Ya. Di titik P dan Q. Nah, kemudian yang berikutnya di situ kan bahwa ketika yang kita tuliskan, misalkan di titik ini, berarti kan di situ bahwa ada dua yang kita lihat di sini kan bahwa kalau kita mengatakan garis singgung, ya, itu kan artinya kan kalau kita mengatakan tegak lurus itu kan berarti jarak terdekat, ya, jarak terdekat. Nah, berarti kan di sini kan kalau kita katakan ada titik P dan titik Q, ya, berarti kan ada segitiga O, P, Q. Ya. Jadi yang kita katakan di sini kan titik-titik itu terletak pada ini. Nah, berarti kan segitiga OPQ itu sama kaki. Maka dikatakan di sini kan bahwa kalau segitiga sama kaki, itu kan garis tingginya dari O. Itu Maaf kan, Pak, yang bawah tidak kelihatan Pak. O tidak kelihatan. Oke, kelihatan ya? Ya sudah Pak, terima kasih. Oke, ya. Maka dikatakan kan gini, kalau ini adalah garis tinggi dari O, ya, berarti ini ya, kalau O PQ itu sama kaki, berarti kan garis tinggi dari O itu bukan OP dan bukan OQ. Ya. Berarti kan kalau gitu OQ atau OP bukan ini jarak terpendek. Nah,
Jadi kalau OP atau OG itu bukan jarak terpendek. Ya. Berarti kan sebenarnya kan di situ kan kalau kita mengatakan bahwa kalau ini adalah proyeksinya, ya, maka mengatakan ini kan jarak terpendek. Berarti kan di sini kalau itu bukan jarak terpendek, maka kan dikatakan ini. Kalau katakanlah kan jarak ini kan kurang dari R. Ya. Kalau kita mengatakan di sini kan ketegak lurusnya itu kan di situ ya. Jadi orang mengatakan kan oh ini. Ya. Padahal di sini tadi kan kita mengatakan ini tegak lurus. Ya. Atau dengan kata lain di situ kan kalau ini ada ini kontradiksinya itu kan boleh ini bukan terpendek, atau kalau kita mengatakan bahwa oh ada garis N, kemudian di sini kan mengatakan ini tegak lurus. Kalau yang tadi K itu tidak. Ya. Padahal kalau di sini kan kalau dia ini tegak lurus, kemudian dia memotong di 2 titik. Nah ini kan panjangnya sama. Nah kan nggak mungkin ketika kita mengatakan ini segitiga siku-siku, kemudian mengatakan ada sisi miring yang panjangnya dengan sama dengan segitiga sisi penyikunya ini, kan tidak juga. Jadi maka di sini dikatakan pengandian boleh dengan ini. Jadi pengingkarannya itu tidak sama dengan ketentuan segitiga itu memiliki dua titik sudut yang besarnya itu adalah siku-siku semua. Atau kalau kita katakan di sini bahwa tidak mungkin ini menjadi ruas garis terpendek, maka pengandian itu diingkar. Jadi artinya di situ adalah kalau kita katakan di sini OP. Maaf Pak, yang bawah tidak terlihat lagi Pak. Ya, sorry. Ya. Maka dikatakan di Terima sini kasih. OP itu yang kita katakan tadi kan andekan K itu ini ya tidak tegak lurus OP, ya, berarti kan ada garis lain, maka pengandian itu diingkar sehingga yang benar itu kan OP tegak lurus dengan K. Tahu maksudnya? Mungkin sampai di ini ada pertanyaan mungkin silahkan. Jadi ini yang mungkin selalu kita gunakan bahwa kalau dia merupakan garis singgung maka tegak lurus dengan perpusatan. Ya, jadi ini sebenarnya teorema, jadi bisa dibuktikan itu. Tetapi pada kesempatan kan seringkali kita itu menjadi satu hal yang sudah fakta ya. Seringkali kan kita gunakan bahwa kalau ini garis singgung maka ini adalah tegak lurus dengan OP. Gitu. Ini kalau buktinya biasanya kita lebih cenderung pakai dengan kontradiksi. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Monggo. Kalau tidak ada, kembali ke slide. Ya, kelihatan ya. Nanti mungkin di recordnya juga ada. Oke. Makasih diingatkan. Karena kadang menulis tidak melihat ini layarnya. Sorry. Oke ya, ini kalau nanti ketemu ini berarti artinya bahwa jika K itu adalah menyinggung lingkaran di satu titik, maka dikatakan kita tuliskan OP itu tegak lurus dengan K. Jadi mestinya yang kita buat itu ini. Yaitu sehingga nanti ketika kita menggunakan bentuk ini, maka tentunya nanti kita pertama kalau sudah dibuktikan nanti kita tinggal gunakan itu. Nah, oke ya. Nanti beberapa bentuk mungkin saya minta untuk ditunjukkan. Oke. Nah, artinya gini. Sekarang bagaimana nanti kalau kita mau menentukan garis singgung? Ya. Ini sebenarnya kan menentukan garis singgung. Ya. Maka di sini kan sebenarnya bahwa kalau misalkan yang diketahui titik A, yang diketahui itu titik A ini.
bagaimana kita melukisnya? Ya, sebenarnya kan kalau kita melukis garis singgung dari titik A yang terletak pada lingkaran itu, maka sebenarnya kan kita membuat garis yang tegak lurus dengan OA. Ya, garis yang tegak lurus dengan OA. Ya, seperti ini. Oke, jadi ini berarti kan sama ketika nanti ini ada satu titik, kemudian ada titik yang lain, kemudian ini kita buat segmennya, ya. Buat garis melalui titik ini tegak lurus dengan ini, ya kan? Mesti kita bisa ya melakukannya di situ. Artinya bagaimana ketika kita melukis garis melalui titik ini, tapi tegak lurus dengan ini. Pasti ketika kita membuat itu kan orientasinya kan sama dengan nanti membuat sudut 90 derajat di sini. Jadi kita bisa melakukannya tentunya dengan itu saya pikir nggak ada masalah ya. Kalau di kemarin kan mungkin kita sudah melakukan ini. Jadi pertama mungkin kita juga sudah membuat kalau ada satu garis di sini, kemudian ada titik, kita membuat garis yang tegak lurus. Ya. Kalau seperti ini kan biasanya kita membuat busur, ya, kemudian ketemu titik di sini, ya, maka mungkin ketemu titik tengahnya. Jadi artinya kan menggunakan prinsip segitiga sama kaki. Nah, ketemu titik tengah hubungkan. Ya, jadi karena segitiga sama kaki, maka ini tegak lurus. Jadi kita boleh mungkin menggunakan salah satunya bentuk seperti itu. Saya kira begitu. Jadi ini salah satu bentuk itu. Nah, mungkin ini saya anggap bisa. Kemudian bagaimana ketika nanti kita melakukan untuk titik yang diketahui itu terletak di luar. Nah, ketika titik itu yang terletak di luar, maka ada beberapa konsep yang sebenarnya ini kadang nanti kita tunjukkan, ya. Tapi mungkin kita pakai dulu sebentar. Jadi misalkan gini, saya membuat sebuah lingkaran ini, ya. Kemudian saya tetapkan titik pusatnya itu ini, kemudian ada titik di luar ini. Ya. Bagaimana saya melukis garis singgung dari titik P ini? Kalau ini O, ini P. Nah, tentunya adalah bahwa ketika kita mau melukis ini, maka sebenarnya yang harus diketahui itu adalah beberapa ini ya, sudut pusat, sudut keliling itu mungkin sedikit banyak tahu. Ini mungkin mengingat dulu ya, sebelum kita. Nah, kalau ini kita hubungkan dua titik ini, nanti kalau di GeoGebra kelihatan. Kemudian kita tetapkan titik tengahnya. Jadi tentunya kalau ini dengan zoom ini tidak ada fasilitas menentukan titik tengah di sini. Tapi kalau di GeoGebra itu ada. Ya. Jadi kalau dengan busur ya ada. Kalau busur itu kan busurkan dari sini, ya misalkan sejauh ini. Jadi artinya kan gini. Kalau orang membuat ini, ya, busurkan, kemudian nanti ketemu titik tengah. Sehingga kalau titik potong itu kan titik tengah. Ya. Asumsinya kita misalkan menentukan titik tengahnya itu di sini. Ini asumsi ya. Kemudian kita buat lingkaran dengan pusat O ini. Ya, panjang jari-jarinya adalah kalau ini D, ya, panjang jari-jarinya OD. Jadi kita buat ini, panjang jari-jarinya OD. Kita tunjukkan dengan ini. Saya harapkan nanti mungkin minggu depan membawa apa ya istilahnya itu penggaris dan jangka. Oh sorry.
circle member. Oke, saya stop dulu. Ya, maksud saya nanti dengan bentuk ini. Ya, oke. Nah, sebenarnya kan gini ya. Nanti kalau misalkan nanti ada lingkaran dengan pusat di sini, kemudian kemudian kita buat lingkarannya. Kemudian ketika kita menetapkan sebuah titik di luar ini, misalkan katakanlah boleh di sini ya yang sama. Ya, maka kita tetapkan titik tengahnya. Ya. Titik tengah dari A dan C. Maka ini titik tengahnya. Kemudian buat lingkaran dengan pusat D panjang jari-jari AD. Nah, sehingga nanti kalau kita buat ini, maka kan sebenarnya kan dengan ini pusatnya, jari-jarinya adalah. Nah, jadi terbentuk ini. Nah, setelah terbentuk ini, maka sebenarnya kan kita menentukan titik potongnya. Nah, ini titik potong antara lingkaran yang ini dengan lingkaran yang ini kan ada dua titik. Ini adalah titik F dan titik E. Nah, maka kalau kita menghubungkan CE, jadi kalau kita membuat garis melalui CE, ya, ini akan menyinggung lingkaran yang kecil ini, jadi menyinggung ini. Nah, ini merupakan garis singgungnya. Kemudian kalau ini kita buat, ini juga merupakan garis singgung. Ya. Artinya konsep tadi mengatakan bahwa kalau ini adalah pusatnya, maka ketegaklurusan akan muncul. Jadi artinya kan kalau ini kita buat yang dari sini kita ambil satu, maka kalau ini, ya ini akan tegak lurus. Ya. Kemudian kita buat segmen ini. Nah, ini sebenarnya kan cara melukis garis singgung yang dari titik C di luar lingkaran ini. Nah, jadi tadi langkahnya kan pertama buat segmen AC, kemudian tetapkan titik tengah, kemudian buat lingkaran dengan pusat titik tengah tadi, panjang jari-jarinya adalah A ke titik tengah ini, maka akan memotong lingkaran di titik E dan F. Hubungkan antara E dan C itu adalah menjadi garis singgung. Nah, kenapa garis singgung yang kita lihat di sini? Pertama bahwa nanti yang akan kita pakai, mungkin kita tunjukkan dulu, bahwa AC itu adalah diameter. Tadi kan unsur lingkaran itu kan ini diameter. Nah, kemudian yang kedua di sini, kalau ini diameter, ini nanti sudut keliling ya, dari lingkaran ini. Oh, kalau gitu antara sudut AE dan CE itu adalah 90. Oh, berarti tegak lurus. Berarti artinya kalau ini tegak lurus sesuai dengan teorema tadi bahwa AC itu adalah AE itu garis singgung. Nah, nanti dengan cara yang sama CF itu adalah garis singgung. Nah, itu berarti artinya ketika kita nanti melakukan satu konstruksi, artinya kan di situ mesti setelah kita lakukan itu bisa ditunjukkan. Jadi sebenarnya kan gitu ya. Jadi kalau orang melukis, maka setelah terjadi lukisan itu tidak dijelaskan kenapa itu adalah merupakan garis singgung. Jadi itu mungkin yang kita lihat dari bentuk ini adalah ini. Satu hal yang konsep nanti kita pelajari itu adalah sudut pusat dan sudut keliling. Tapi ini kita gunakan dulu sehingga nanti yang berikutnya saya minta nanti saudara untuk melakukan atau nanti menjadi tugas. Oke, itu ya. Jadi ini yang kita lihat tadi. Pertama cara melukisnya mungkin sudah. Nah, sekarang
yang kita lihat nanti ketika segitiga ROQ dan ROP itu adalah kongruen. Kenapa kongruen? Ya, ini diketahui kalau OR itu berimpit, OQ sama dengan OP. Ya. Kemudian sudut OQR itu sama dengan sudut OPR. Nah, pertanyaannya kemarin kan kalau yang kita katakan yang diketahui ini dua sisi itu panjangnya sama dan sudut yang diapit itu sama. Dan sudut yang tidak diapit oleh dua sisi itu sama, maka belum tentu kongruen, kecuali kalau dua segitiga itu siku-siku. Nah, di dalam menyimpulkan, apakah nanti RP itu sama dengan RH, ya, itu dari kongruensi, itu pada saat kita menyimpulkan, kita harus mengatakan bahwa ini, kalau segitiga ORP dan ORH itu memiliki pertama dua sisi yang sama, dan sudut yang tidak seletak itu sama, tetapi karena keduanya itu adalah segitiga siku-siku, maka dikatakan kongruen. Kalau bukan segitiga siku-siku, belum tentu kongruen. Jadi harus ditambahi, karena ORP dan ORQ itu dua segitiga siku-siku dan memiliki dua sisi yang sama, maka dua segitiga itu kongruen. Gitu ya. Jadi simpulan itu mesti ada tambahan segitiga siku-sikunya. Maka dikatakan RP sama dengan RV. Oke. Itu dari kongruensi yang kita lihat di situ. Nah, ini saya sampaikan nanti melukisnya mungkin menjadi penugasan saudara. Cuma nanti kalau misalkan garis singgung persekutuan, ya, maka nanti sebenarnya kan hubungan dua lingkaran itu ada yang saling asing, atau nanti kalau misalkan ini saling asing, kalau misalkan saya membuat ini lingkaran, kemudian saya membuat lingkaran baru, ya, ini lingkaran satu berada di dalam lingkaran yang lain. Kalau ini kan namanya bersinggungan dalam, jadi orientasinya kan yang satu berada di dalam tapi menyinggung. Tapi ini benar-benar di dalam. Ya. Maka dikatakan kalau seperti ini tidak memiliki garis singgung persekutuan. Ya. Kemudian kalau yang seperti ini ada satu garis singgung persekutuan. Ya. Kalau dia berpotongan maka ada dua. Maka kalau dia bersinggungan luar itu ada tiga. Kalau tidak bersinggungan atau saling asing, ya, satu bukan di dalamnya, maka ada empat. Ya, jadi garis singgung persekutuan itu apa sebenarnya di sini? Maka yang dikatakan sebenarnya kan kalau garis singgung persekutuan itu kan berarti kan garis singgung dari dua buah lingkaran. Ya, jadi kalau ini K itu menjadi garis singgung lingkaran pertama dan sekaligus menjadi garis singgung lingkaran kedua. Maka di situ kan garis singgung persekutuan, artinya kan dua lingkaran memiliki garis singgung yang sama. Ya. Gitu ya. Oh, yang sama apa? AB, ini garis CD, itu kan menjadi garis singgung persekutuan. Nah, ini yang kita lihat ada dua, ada satu. Ini nanti tidak menjadi tugas. Mungkin yang menjadi tugas adalah 1, 2, dan 3. Bagaimana cara melukisnya? Ya, mungkin Anda tengok di bukunya SMP ada, sehingga nanti tinggal bagaimana nanti mencoba untuk mengimplementasikan dan nanti menunjukkan. Jadi setelah menulis, setelah melukis, ketemu, berarti nanti ditunjukkan kalau itu adalah garis singgung. Nah, kemudian kalau bicara terkait dengan panjang garis singgung, kalau panjang garis singgung itu sebenarnya adalah
ruas garis ya. Jadi panjang ruas garis yang menghubungkan dua titik singgung. Kan kalau garis itu panjangnya tak terbatas. Tapi kalau istilah panjang garis singgung itu sebenarnya panjang ruas garis titik singgung dari garis singgung persekutuan dua lingkaran. Jadi panjang CD, panjang AB, ya itu adalah ini. Kalau ini nanti ada titik P, ini titik Q, jadi panjang PQ, ini ada titik R, ini ada titik S, jadi panjang P. Ya itu berarti artinya panjang garis singgung persekutuan. Jadi sebenarnya bukan panjang garisnya, tetapi panjang ruas garis yang menghubungkan dua titik singgung dari garis singgung persekutuan itu. Nah, kalau misalkan nanti bagaimana menentukannya? Ya, ini ya, mungkin yang kita lihat itu nanti misalkan salah satu aja kita coba. Kalau di gambar di sini lama, kita di situ aja. Misalkan gini, kalau misalkan nanti ada lingkaran, kemudian ini ada lingkaran di sini, boleh kita menggunakan apakah yang kita cari yang ini, yang berpotongan atau yang ini. Nah, kemudian kalau nanti ini adalah O, ini O2, ya. Jadi O1, O2 itu sama dengan D, jadi jarak perpusatan. Kemudian ini panjangnya R1, ini panjangnya R2. Ya. Kemudian kalau misalkan nanti ini menyinggung, ya, jadi nanti misalkan ini adalah menyinggung, ya, misalkan ini adalah titik singgungnya, ini P, ini V. Ya. Jadi nanti kalau ini kita hubungkan di sini, ini kita hubungkan di sini. Nah ini kan sebenarnya kan kalau kita mengatakan ini adalah tegak lurus, ini nanti kan sebenarnya kan juga tegak lurus. Ya. Ya. Nah, berapa panjangnya? Ya, tentunya kita menggunakan kesebangunan. Jadi nanti ketika kita misalkan membuat garis melalui titik V karena yang kecil, maka sejajar dengan OO1 di situ. Ya. Maka di sini kan kalau misalkan titiknya P aksen. Nah, berarti kan nanti kan artinya kalau kita tuliskan bahwa ketika panjang P aksen P, nah ini kan sebenarnya kan kalau kita lihat itu kan bentuknya adalah ini R1 min R2. Ini yang kita tuliskan itu. Nah, sedangkan panjang P aksen H itu kan D. Nah, oh, kalau gitu dengan Pitagoras PH kuadrat, ini jarak yang kita tuliskan. Nah, berarti kan sebenarnya kan yang kita tuliskan akar di situ ya. Akar dari, karena ini kan siku-sikunya di P ini, ya berarti nanti kan bentuknya P aksen V kuadrat dikurangi P aksen kuadrat. Atau kalau kita tuliskan di sini adalah bentuknya P aksen V. Ya. Ini kan kalau kita tuliskan sebenarnya kan D ya. D itu yang kita tuliskan itu kan kalau jarak O ke sini itu D. Berarti ini kan D kuadrat dikurangi di sini R1 min R2 kuadrat. Sehingga bentuk yang kita tuliskan ini. Nah, sehingga nanti ketika kadang kita menggunakan bentuk yang mana di sini. Ya, jadi artinya yang kita tuliskan itu kan
bentuknya orientasinya kan bahwa ketika D itu jarak perpusatan, maka yang kita tuliskan adalah bentuk ini. Ini yang kita katakan saling asing itu kan seperti ini. Ya, jadi bentuknya itu bisa dilakukan adalah bentuknya ini. Ya. Itu sehingga nanti dengan konsekuensi itu akhirnya kita nanti bisa melakukan itu. Nah, sehingga nanti bagaimana bentuk yang lain, ya tentunya nanti saudara bisa membuat formulasinya sehingga nanti bentuk-bentuk itu bisa ditentukan hubungannya. Ya. Jadi nanti ketika misalkan yang seperti ini, ya, nanti saudara bisa menentukan berapa panjangnya. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Oke. Nah, itu mungkin. Nah, ini nanti menjadi tugas melukis garis singgung yang melalui satu titik P yang terletak pada lingkaran ini mungkin nomor 1, kalau nomor 2 tadi sudah ya. Ini sudah, ini tidak perlu karena tadi sudah saya lukiskan. Tapi yang tidak ini nanti menjadi tugas. Tulis langkahnya, proses, dan buat lukisannya. Mungkin barangkali kalau bisa ditunjukkan bahwa itu adalah memang garis singgung. Ya, garis singgung itu berarti teoremanya itu dipakai, itu tegak lurus dengan perpusatan. Oke, itu nanti ada beberapa konsep yang mungkin barangkali bisa dicoba untuk persoalan. Mungkin kayak soal-soal seperti ini bisa dicoba diketahui 3 lingkaran. Nah, ini kan artinya memanfaatkan dari panjang garis singgungnya. Jadi ada lingkaran besar, ya, kemudian ada lingkaran kecil, ini kongruen, kemudian berapa panjang jari-jari lingkaran kecil jika panjang jari-jari lingkaran besar itu 12. Jadi artinya kan kalau ini bentuknya yang kita buat, kalau ini ditarik ke sini, ini artinya kan tegak lurus. Ya. Kemudian kalau ini kita tarik ke sini, ini juga tegak lurus. Kalau diameter panjang jari-jarinya sama, ya otomatis panjang ini sama dengan ini. Cuma yang ditanya itu kan nanti berapa panjang jari-jari yang kecil. Jadi tentunya nanti saudara bisa menentukan kira-kira berapa. Kalau ini 12. Jadi dengan memanfaatkan bentuk tadi. Jadi tentunya nanti bisa salah satunya mungkin kita bisa menghitung seperti ini. Jadi saya tidak menghitung, saya hanya melukiskannya saja sehingga nanti Anda bisa untuk menghitung itu. Ya. Mungkin itu ya, sehingga nanti saudara bisa menentukan kira-kira berapa panjangnya. Tentunya sangat mudah dengan kita kuras bisa selesai. Oke, itu. Kemudian termasuk bentuk ini nanti mungkin bisa dicoba bagaimana. Oke ya. Ini juga nanti tolong dicoba dengan manfaat itu. Tapi kalau bentuk ini ya mungkin barangkali ketika apakah kita menggunakan konsep setelahnya ini, kita lihat mungkin bentuknya. Ya, oke. Saya tambahkan sedikit, mungkin kalau minggu depan nanti bisa ditambahkan untuk latihan, nanti kita tambahkan di sini. Nah, oke ya. Ini mengingatkan juga, pertama nanti ada beberapa bentuk ya. Kadang di buku menuliskan ini adalah dengan M, atau ini saya tuliskan dengan mu ya. Jadi sebenarnya kan ini menyatakan nanti besar sudut itu kadang kita menuliskan dalam bentuk bilangan real, kadang kita tampilkan dengan bentuk ini. Jadi mu di sini adalah ABC, mu sudut ABB, ya. Kemudian di sini sama dengan mu sudut ini. Ya. Jadi
Nah, ini sebenarnya kan kalau setengah AB itu kan karena ini bilangan real, jadi setengah dari panjang busur. Ya, ini maka dikatakan kalau menuliskannya kadang dituliskan ini, kalau di bukulan kadang dituliskan dengan F. Nah, pertama yang kita lihat di sini, jadi pengertian sudut pusat dan sudut keliling. Jadi sudut pusat dari suatu lingkaran itu kan pertama titik sudutnya merupakan salah satunya kan di sini kan titik sudutnya itu titik pusat, ya titik O. Ya. Kemudian kaki sudutnya itu berupa jari-jari, yaitu berarti orientasinya itu. Nah, kemudian kalau sudut keliling itu titik sudutnya pada lingkaran dan kaki-kakinya merupakan tali busur. Jadi kakinya merupakan tali busur. Ya. Kemudian di sini mungkin sudah pernah dilakukan di SD atau SMP. Jadi pertama mungkin yang kita lihat di sini sudut BOA atau ini itu namanya sudut pusat. Kemudian BCA, BDA, kemudian BFA dan BGA itu adalah sudut keliling. Nah, sehingga yang kita lihat di sini ada beberapa bentuk yang mungkin dilihat. Pertama, kalau sudut ini katakanlah ACB, kemudian ADB, AFB, dan AGB. Itu sebenarnya di sini yang kita lihat itu kan sudut ini menghadap pada busur AB. Menghadap pada busur AB. Nah, sebenarnya kalau kita katakan di sini besar sudutnya itu adalah setengah dari panjang busur AB. Itu kalau dinyatakan dalam bilangan real. Ya, jadi artinya kan kalau kita menyatakan nanti dalam pi radian, ya, berarti kalau pi radian, ya, 1 radian itu berapa? Itu kan sebenarnya kan besar sudut pusat nanti yang menghadap busur yang panjangnya sama dengan jari-jari. Nah, itu berarti nanti kan orientasinya 1 radian itu sekitar 57, berapa misalnya. Itu yang kita dapatkan kan di trigonometri itu seperti itu. Nah, sehingga dikatakan ini adalah ini. Kemudian yang kedua, sudut keliling dan sudut pusat yang menghadap pada busur yang sama. Maka sudut keliling itu besarnya setengah dari sudut pusat. Sudut pusat yang menghadap ini busur yang sama dengan sudut keliling itu, maka besarnya ini. Nah, sebenarnya kalau ilustrasinya sangat mudah untuk dilihat. Tetapi nanti ketika di dalam membuktikan tentunya akan berurutan dari yang ada di sini. Nah, pertama gini, ketika nanti kita mungkin menentukan ini ya, kalau misalkan ini adalah pusatnya, mungkin saya mengambilnya ini. Saya buat lurus dari diameter. Kemudian di sini adalah sudut. Ini ya. Nah, ini kan kalau ilustrasinya, kalau ini adalah titik pusatnya, misalkan O, kemudian ini A, ini B, ini C. Apakah sudut BCA itu sama dengan setengah dari sudut BOA? Apakah ini? Nah, sehingga kalau ini kita lihat itu kan kalau misalkan kita menarik ini kan menjadi segitiga yang kita dapatkan. Nah, misalkan ini. Nah, pertama yang kita lihat itu nanti kan sudut ini warnanya dibuat beda. Ini itu sama dengan ini. Kan segitiganya sama kaki. Ya. Segitiganya sama kaki. Nah, kemudian sudut yang ini juga sama kaki.
Nah, ini yang kita lihat itu kan bentuknya segitiga sama kaki di situ. Nah, yang kita tunjukkan kan sebenarnya kan gini. Kalau kita mengatakan di sini adalah sudut luar, ini kan sudut ini. Nah, jadi sudut luar itu sudutnya kan ini. Jadi yang kita katakan kan berapa sih sudut C besarnya? Kalau misalkan ini yang kita katakan berapa besar sudut yang misalnya adalah BAC. Jadi berapa sih besar sudut BAC? Itu yang kita lihat itu kan sebenarnya kan dari bentuk itu yang mungkin bisa dituliskan kan dari bentuk. Berarti kan sebenarnya kan gini, kalau dua sudut BAC, dua sudut BAC kan ini sama. Kemudian ini kan sama dengan 980 ini ya, dikurangi dengan besar sudut COB. Ya, jadi kan ini 180 dikurangi COB ini sifat sudut dalam segitiga. Ini tambah ini sama berarti 2. Nah, kalau 180 min COB itu kan AOB. Nah, ya, berarti kan secara tidak langsung ini kan sudut BAC itu setengah dari sudut AOB. Nah, itu orientasinya kan gitu. Sehingga nanti bagaimana ketika nanti kita misalkan menariknya adalah di luar itu, katakanlah di sini. Ya, jadi nanti ketika misalkan kita diminta untuk membuktikan seperti ini, tetapi yang diketahui itu kan ketika ini pusatnya, ya ini misalkan, tetapi yang kita buktikan ini, ya, misalkan ini. Nah, otomatis nanti ketika kita membuktikan bisa saja kalau misalkan tidak secara langsung susah, maka ini kita tarik perpanjang sini dulu. Jadi nanti artinya kita bisa membawa dari bentuk yang ada itu nanti bisa dibawa ke sini. Jadi ini kalau ditarik sampai di sini, kemudian nanti kita bisa mengarahkan ini ke sini. Ya, jadi nanti kan kita bisa membawa ini, baru nanti ditunjukkan kalau ini sama. Kira-kira begitu. Itu sebenarnya kan nanti yang nomor 2 ini, jadi sudut keliling dan sudut pusat menghadap pada busur yang sama, maka besarnya sudut pusat itu adalah 2 kali sudut keliling, atau sudut keliling itu adalah setengah dari sudut pusatnya. Itu ya, itu mungkin bisa dibawa dari bentuk itu. Kemudian ketika yang kita lihat di sini, dua hal ini berarti artinya sudah kita dapatkan sudut keliling yang ada busur yang sama nanti besarnya sama. Itu bisa dengan mudah dibuktikan. Kemudian sudut keliling dan sudut pusat tadi sudah. Nah, sekarang bagaimana ketika nanti ketika ada dua tali busur. Ini mungkin kalau kita katakan ini berpotongan di luar, tetapi kalau yang ini berpotongan di dalam. Ini berpotongan di dalam. Nah, mungkin barangkali yang kita lihat di sini kan bahwa ketika berpotongan di luar, maka sebenarnya kan berapa sih besar sudut kalau ini adalah AMB, ya ternyata di sini adalah besar sudut dari DOC, kemudian dikurangi sudut AOB, ya kemudian dibagi 2. Jadi mungkin yang kita lihat itu kan bagaimana kita menunjukkan ini bahwa ketika ini adalah tali busur AB dan BC itu berpotongan di luar. Nah, ketika kita menunjukkan mungkin sebenarnya mudah ya, karena kita kan di sini kalau nanti terkait dengan beberapa bentuk itu tentunya adalah dengan menggunakan segitiga yang ada. Jadi
menggunakan segitiga yang ada itu, sehingga nanti artinya dengan segitiga itu artinya kita bisa menunjukkan itu. Tapi menggunakan ini sudut keliling tadi, ya, seperti sudut pusat dan sudut keliling. Mungkin satu ya, nanti tolong yang satunya bisa ditunjukkan sendiri. Oke ya. Nah, ini mungkin mudah-mudahan kelihatan gambarnya. Ya. Misalkan nanti ada lingkaran, kemudian ini ada tali busur, tapi berpotongannya di luar. Nah, ini adalah titik D, ini titik C, ini titik A, ini titik B, ini titik M, ini titik O. Ya, kalau ini tadi kan AOB, COD. Ini. Nah, sekarang nanti kan gini, yang kita cari kan sudut ini. Berarti kan berapa sih besar sudut dari AMB? Ya. Maka saya kan di sini kalau kita menarik garis bantu, ya, buat garis bantu AC di situ, maka kan yang kita lihat di sini kan besar sudut yang kita dapatkan di sini. Kalau ini AMD atau AMB, ya, maka kan sebenarnya yang kita lihat itu kan ada sudut ini, ada sudut ini. Nah, sehingga kalau sudut yang ini itu kan sebenarnya sama dengan 180 dikurangi besar sudut katakanlah MAD, ya, dikurangi di sini adalah sudut dari ADB. Ini kan berarti ini. Nah, ketika 180 min sudut ini MAD itu kan berarti kan sama dengan besar sudut CAD. Ya, CAD. Ya, berarti kan ini kan bersuplemen, ya, berarti ini. Kemudian dikurangi besar sudut ADB. Nah, tadi ketika ini sudut ADB ini menghadap busur AB. Ini enggak ada busur AB. Oh, kalau gitu sudut ADB itu dari setengah besar sudut AOB. Kalau sudut CAD itu kan ada busur ini. Oh, ini adalah setengah dari sudut COD. Nah, berarti kan kita tuliskan oh setengah kali besar sudut COD dikurangi dari sudut AOB. Ini berarti kan terbukti di sini. Ya, jadi nanti orientasinya kan kita dapatkan itu. Nah, sehingga nanti bagaimana ketika nanti ini berpotongan di dalam. Jadi artinya kan ketika ini O, kemudian ini ada tali busur misalkan. Ini adalah titik A, ini titik B, ini titik C, atau ini B ya, ini titik D. Ya. Ini titik F, ini titik O. Sehingga kalau kita buat itu ini. Sehingga nanti buktikan kalau sudut besarnya AFD ini ya, yang ini besar sudut AFD ya, itu sama dengan setengah dari besar sudut BOC ditambah dengan besar sudut AOD. Ya, jadi ini, kalau ini berpotongan di sini ditambahkan, berpotongan di luar dikurangkan. Nah, bagaimana buktinya? Mungkin kali bisa dicoba ya, bisa dicoba bagaimana membuktikan ini. Yang jelas ini hanya menggunakan garis bantu segitiga-segitiga itu akan ketemu. Ya, jadi mungkin bentuknya hanya seperti itu. Sehingga nanti ketika menarik garis salah satunya kan kita akan mengatakan AC, ya, sehingga terbentuk segitiga BAC. Nah, sehingga sudut BAC itu kan sebenarnya setengah dari sudut BOC. Tetapi di situ kan
nanti hubungannya dengan sudut ini apa. Sehingga nanti kan kita menggunakan apakah yang kita tarik itu BC, kemudian yang kita tarik AD. Sehingga nanti kan memudahkan, oh ini sudutnya ini. Sudut ini, berarti kan nanti kan sudut ini ditambah ini, itu 180. Nah, sudut ini nanti memanfaatkan yang apa di situ. Oke, gitu ya. Dan nanti mungkin bisa digunakan untuk latihan. Dicoba dulu lah. Ya, nanti bisa menjadi apa ya, bahan untuk diskusi. Nanti bentuk-bentuk ini nanti bisa dicoba karena tinggal menghitung. Itu satu lagi di sini ini yang memakan kuasa titik pada lingkaran. Ya, jadi ini menggunakan yang tadi, yang menggunakan ini. Akan dibuktikan kalau nanti PA kali PB itu sama dengan PC kali PD. Nah, ini kan berpotongan di titik P. Kalau ini berpotongan di luar. Nah, sehingga nanti ketika kita menggunakan ini, itu kan artinya menggunakan kesebangunan. Ya. Jadi menggunakan kesebangunan itu contohnya ini. Kalau ini kita tarik garis ini AC, ini kita tarik garis BD misalkan. Oke, sudah. Nah, kalau kita menarik garis ini, apakah ada kesebangunan? Ya. Pertama yang kita lihat itu kan gini, sudut ini bertolak belakang, berarti sama. Kemudian sudut ini menghadap busur CB ini. Sudut ini juga menghadap busur CB. Oh, kalau begitu, kalau ada dua sudut sudah sama, berarti ini sebangun. Nah, kalau sebangun, ini kan berarti kan yang kita tuliskan itu segitiga A, P, C, itu sebangun. Dengan segitiga, di sini kan yang kita tuliskan BPD. Nah, kalau sebangun di sini kan artinya kalau misalkan nanti ada AP dibanding dengan CP, ya, ini kan kalau kita lihat sudutnya yang mana? Oh ini sama dengan mana yang ini? Berarti PD ya, dibanding dengan PB. Jadi kalau membandingkan berarti yang sama. Nah, di sini berarti kan kalau kalikan silang AP kali PB sama dengan CP kali PD. Nah, ini berarti berlaku. Gitu ya. Kemudian yang kedua, nanti kalau misalkan ini, itu kita bisa menarik garisnya ke sini. Ya, jadi mungkin salah satunya nanti kita membuat garis dari ini ke ini. Ya. Boleh menariknya misalkan ini. Atau yang ditarik A ke D. Jadi boleh. Nah, sehingga nanti kan ada kesebangunan misalkan yang kita buat di sini yang satunya adalah ini. Ini. Sehingga nanti kan ketika segitiga DAP dan segitiga BCP apakah sebangun? Dilihat sudut PBC itu sama dengan sudut PDA menghadap busur AC. Kemudian sudut P ini berimpit. Oh, berarti sebangun. Nah, sebangun nanti tinggal membandingkan saja. Nah, kemudian yang satu hal yang mungkin barangkali yang perlu dicermati di sini, ketika ini adalah menyinggung. Kalau ini saya bentuk segitiganya itu ini. Kalau saya bentuk segitiganya itu ini. Ya. Ini nanti ada segitiga DTP dan segitiga ini. Ya. Ini catatannya nanti yang kita lihat itu bahwa ketika nanti segitiga PTC itu sebangun dengan segitiga. Jadi kalau PTC itu sebangun dengan segitiga PDT. Nah, sudut mana yang sebangun? Yang sama. Ini pertama nanti ini berimpit. Ya, berimpit.
kemudian kalau sudut ini, sudut PTC itu sebenarnya kan sama dengan ini menghadap busur AC. Jadi kalau ini garis singgung, maka sebenarnya kan TC itu adalah tali busur. Sehingga di sini besar sudut PTC itu sama dengan busur ini. Kemudian sudut PDT itu juga busur TC. Maka dikatakan sudut ini sama. Ya, jadi kalau sama kan berarti artinya ketika PT dibanding PC, PT dibanding PC, ya, ini kan yang kita tuliskan itu kan pada sisi miring sudutnya ini. Maka di sini ini sama mana ini? Oh, berarti sama dengan PD ya, per ini. Kalau ini kan yang miring berarti kan per PT. Ya, berarti PDPC sama dengan PT kuadrat. Ini berlaku. Jadi itu ya. Sehingga itu mungkin hari ini yang kita sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup. Saya tunggu ada pertanyaan. Tidak ada ya. Oke, terima kasih. Pak, izin bertanya, Pak. Oh iya, monggo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Fikri Taqiyuddin. Izin bertanya tadi yang mungkin tidak terlalu berbobot pertanyaannya, tapi ini membuat saya mengganjal. Tadi kan yang bagian slide 7 itu yang juring lingkaran. Slide 7. Ini. Iya, Pak. Tadi kan Bapak ngendika kalau juring terbesar itu adalah setengah lingkaran, gitu, Pak. Lah itu bagaimana kalau misal kita lihat juringnya itu juring AB itu yang putih, Pak. Kan itu kan lebih dari setengah lingkaran. Itu apakah termasuk juring atau bagaimana, Pak? Ya. Oke. Nah, saya gini ya. Tadi kan saya sampaikan itu kan pertama sebenarnya kan gini. Kalau nanti kita membentuk sebuah juring, jadi juring itu kan sebenarnya kan potongan-potongan dari lingkaran ini. Tadi kan sebenarnya kan kalau saya katakan tadi sudah saya mengatakan mungkin ya. Apakah nanti ketika yang kita bentuk ini, dibentuk ini, itu juga merupakan juring. Jadi kalau misalkan nanti daerah yang diarsir ini. Jadi sebenarnya sama konsepnya sih dengan sudut ya. Sudut itu kan nanti kan ketika misalkan kita mengatakan sudut ya. Sudut itu kan sebenarnya kan kita ambil yang terkecil ya. Sudut ini kita ambil yang terkecil. Jadi yang satu itu kan menjadi refleksnya di sini. Sehingga kita sebenarnya kan kalau sudut antara dua garis itu yang kita pakai itu sudut terkecil. Jadi seperti itu. Nah, sehingga nanti ketika kita melihat ketika memang ada ini lingkaran, ya, ada lingkaran. Kemudian nanti ketika yang kita lihat itu, misalkan, apakah nanti ketika kita gambarkan ini, ya, apakah kalau yang atas ini bukan merupakan juring, ya. Maka sebenarnya yang dikatakan di sini kan kalau kita mengatakan sudut dalam juring itu sebenarnya kan mesti sudut yang terkecil di antara dua sudut ini. Jadi kan kalau ini ada dua sudut, yang satu ini, yang satu kan ininya di luarnya ini, ya. Maka dikatakan juring itu mesti yang ini. Kan kalau terbesar itu mesti kan hanya separuh di sini. Kalau ini kan sama. Ya, jadi itu. Sebenarnya konsepnya seperti itu. Sehingga nanti ketika nanti kita mengatakan bahwa oh ini juga juring, sehingga nanti ketika orang akan memotong lingkaran menjadi beberapa juring, itu menjadi masalah ketika nanti bentuknya adalah ada konsekuensi seperti itu. Gitu, Mas. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, matur nuwun atas pertanyaannya. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini ada manfaatnya. Nanti materinya saya share, kemudian soal-soal yang ada mungkin bisa dicoba untuk
ini ya diselesaikan. Kalau ada persoalan nanti bisa ditanyakan. Oke, matur nuwun. Saya akhiri. Assalamualaikum.